Iya. Silakan Pak Mutamir. Bismillahirrahmanirrahim. Matahari terbenam, siang pun telah berganti. Pertanda akan datang, gelap merambah. Tiap hari Al-Quran selalu dikaji, makna terbenakkan, berkah pun melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sampai kepada acara inti yaitu kajian Ba'da Subuh Al-Hasani, yaitu penguraian dan pembahasan ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Kita yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan juga mancanegara dan juga dari berbagai profesi dan disiplin ilmu disatukan oleh Allah dengan Al-Quran. Semoga Allah jadikan kita tetap istiqomah mempelajari dan mentadaburi Al-Quran dan senantiasa dalam ridha Allah. Hadirin rahimakumullah, hari ini Ahad tanggal 27 Juli 2025 bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1447 Hijriah. Pagi ini akan diuraikan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 134 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani bersama Buya Haji Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini akan didampingi oleh Ibu Yulma Rizfa dari kelas D5. Mari kita sapa dulu dengan hormat Buya Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mutamir dan Bapak Ibu semuanya. Apa kabar, Buya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah, semoga selalu sehat Amin. walafiat Amin. supaya kita bersama mempelajari dan mentadabburi Al-Quran ya Bu ya. Amin. Baik, kita sapa juga pendamping Buya hari ini, Ibu Yulma Rizfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yulma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mutamil, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap ya Ibu Yulma? Insya Allah, Pak. Tim tim MC mensupport Ibu Yulma hari ini dengan nuansa merah marun ya. Mudah-mudahan Iya. menambah semangat untuk mengurai ayat dan mudah-mudahan uraian ayatnya lancar dan tuntas. Amin, amin. Terima Baik, kasih, Bapak selanjutnya Ibu. kepada Buya Rizal. Syukran Pak Mutamir. Persilahkan Buya. Syukran Pak Mutamir. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Satu gratis. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, wa sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur. Semoga semua perbuatan kita, aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat bisa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Qur'an.
Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti dia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 134 bersama Bu Yulma Rizfa. Assalamualaikum Bu Yulma Rizfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bu Yulma Rizfa di mana posisinya ini? Di Cianjur, Bu ya. Cianjur ya. Oh iya, Jawa Barat. Bu Yulma Rizfa yang ngajak ke sini dulu siapa Bu? Pak Master, Bu ya. Oh Pak Master. Oh Pak Master ya. Sang teman ya, oke. Bu Yulma Rizfa tergabung ke kelas D5 sekarang ya. Iya, Bu ya. Bersama Ibu Evi Mesrama dan Bu Ira Espiralda ya. Baik, Bu Yulma Rizfa, waktu dan tempat kami persilakan untuk Ibu memaparkan ayat surat Al-A'raf 134. Silakan Bu, Makasih, Bu ya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di Zoom Al-Hasani ini. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita harapkan nantinya syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan salah satu mukjizat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam di muka bumi ini, agar jalan yang kita tempuh merupakan jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita semua untuk memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, kita sudah memiliki acara rutin setiap pagi mengurai ayat-ayatnya secara gramatikal metode Al-Hasani di bawah pimpinan Buya Rizal Al-Hasani. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Rizal yang telah menyusun, memperkenalkan, dan mengajarkan gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, sehingga kita semua bisa memahami gramatikal Al-Quran dengan mudah. Semoga Buya Rizal berumur panjang, diberi kesehatan, dan kelapangan rizki, sehingga dapat mendampingi kita di setiap pembelajaran. Terima kasih kepada para pengurus Al-Hasani yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak Putus-putus ini. juga saya ucapkan kepada guru-guru pembimbing, baik pembimbing gramatikal maupun tahsin. Wabil khusus,
terima kasih saya kepada Bu Evi Maiselma dan Bu Espiralda yang tidak kenal lelah mengajarkan kami, mendampingi kami setiap pembelajaran di kelas D5. Kajian pagi ini, mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah mengikuti pembelajaran gramatikal metode Al-Hasani. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, jika dalam penyampaian nanti ada kesalahan atau yang tidak tepat, terlebih dahulu saya mohon maaf karena saya juga masih dalam taraf belajar. Quran Surat Al-A'raf ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma waqa'a alaihimur rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta anna rizqa La in kasafta anna rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'ak bani Israil. Shadaqallahul azim. Quran Surat Al-A'raf ayat 134 terdiri dari 2 bagian dan 35 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai dengan 17, bagian 2, penggalan 18 sampai dengan 35. Penggalan Quran Surat Al-A'raf ayat 134. Penggalan 1, wa. Penggalan 2, lamma. Penggalan 3, waqa'a. Penggalan 4, ala. Penggalan 5, himu. Penggalan 6, ar-rijzu. Penggalan 7, qalu. Penggalan 8, ya. Penggalan 9, Musa. Penggalan 10, ud'u. Penggalan 11, la. Penggalan 12, na. Penggalan 13, robbaka. Penggalan 14, bi. Penggalan 15, ma. Penggalan 16, ahida. Penggalan 17, indaka. Penggalan 18, la. Penggalan 19, in. Penggalan 20, kasyafta. Penggalan 21, an. Penggalan 22, na. Penggalan 23, ar-rijza. Penggalan 24, la. Penggalan 25, nu'mina. Penggalan 26, na tasdid. Penggalan 27, la. Penggalan 28, ka. Penggalan 29, wa. Penggalan 30, la. Penggalan 31, nursila. Penggalan 32, na tasdid.
Penggalan 33, ma'a. Penggalan 34, ka. Penggalan 35, Bani Israila. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 134, bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 17. Penggalan 1, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 2, lamma, bentuknya huruf bermakna, artinya tatkala. Penggalan ketiga, waqa'a, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir kata, menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata waqa'a, pola fa'ala. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 504, artinya dia telah terjadi. Penggalan keempat, ala. Bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan kelima, himu. Bentuknya kata ganti. Aslinya him. Karena dua sukun yang berdekatan untuk memudahkan bacaan, maka mim diberi harokat domah. Artinya mereka. Penggalan keenam, ar-rijzu. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Ciri kata benda ada alif lam di awal. Ciri subjek domah di akhir. Dan ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar kata rojaza, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'lun. Ada pada Kamus Munawir halaman 475, artinya siksaan. Penggalan ketujuh, bentuk kolu, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya waw sukun alif di akhir, menunjukkan pelakunya hum. Akar kata qawala menjadi kola, sesuai dengan kaidah 1 huruf sia, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya mereka telah berkata. Penggalan ke-8, ya, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan ke-9, Musa, bentuknya kata benda nama, artinya Musa. Penggalan ke-10, ud'u, bentuknya kata kerja perintah. Cirinya ada alif menolong di awal kata. KKP berasal dari KKSAD, yaitu tad'u. Untuk mencari akar kata sesuai dengan kaidah 1 huruf sia, poin 7. Di mana di dalam KKSAD setelah dibuang ciri KKSAD-nya, tinggal 2 huruf yang berpola sukun harokat, maka tambahkan huruf sia di belakangnya. Dalam hal ini huruf sianya adalah waw, sehingga akar katanya da'awa. Untuk proses KKP-nya, kita hilangkan ciri dari KKSAD ta. Huruf pertama akar kata sukun perlu alif penolong. Harokat alif penolong sesuai dengan kaidah 1 huruf sia, poin 8. Dalam KKP, pemberian harokat alif penolong sesuai dengan huruf sia di belakangnya. Jika huruf sia itu alif atau ya, maka harokatnya adalah kasroh. Dan jika huruf sia di belakangnya wa, maka harokatnya adalah domah. Dan menjadi ud'u. Waw sukun di akhir merupakan huruf sia dan menghilang, sehingga menjadi ud'u. Pelakunya anta. Akar kata da'awa menjadi da'a, pola fa'ala. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 127,
artinya engkau berdoalah. Penggalan ke-11, la, bentuknya huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-12, na, bentuknya kata ganti artinya kami. Penggalan ke-13, robbaka, bentuknya kata benda majemuk. Ciri dari kata benda majemuk, kata benda pertama, robba, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, ka, merupakan kata ganti. Kata pertama, robba, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya robban, karena bermajemuk menjadi robba. Ciri kata benda sesuai dengan pola. Akar katanya robaba menjadi robba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Kata kedua, ka, merupakan kata ganti, artinya engkau. Arti kata benda majemuk robbaka, Tuhan engkau. Penggalan ke-14, bi, merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-15, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-16, ahida, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir, menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata ahida, pola fa'ala. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 283, dia telah menepati janji. Penggalan ke-17, indaka, bentuknya kata benda majemuk. Cirinya kata benda pertama, inda, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, ka, merupakan kata ganti. Kata pertama, indah, bentuknya kata benda murni. Ada dalam Kamus Munawir halaman 977, artinya kepada. Kata kedua, ka, merupakan kata ganti, artinya engkau. Arti kata benda majemuk, indaka, kepada engkau. Arti bagian pertama, Quran Surat Al-A'raf ayat 134, dan tatkala siksaan itu telah terjadi kepada mereka, mereka berkata, wahai Musa, engkau berdoalah kepada Tuhan engkau untuk kami dengan apa yang Dia telah menjanjikan kepada engkau. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 134, bagian kedua, penggalan ke-18 sampai dengan 35. Penggalan 18, la, bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan 19 sampai dengan 35 merupakan kalimat bersyarat. Penggalan 19, in, merupakan huruf syarat. Penggalan 20 sampai dengan 23, kasyafta annar rijza, adalah kalimat syarat. Penggalan 24, la, merupakan huruf jawab syarat. Penggalan 25 sampai dengan 35, nu'minanna laka walanursilanna ma'aka bani Israila, merupakan kalimat jawab syarat. Penggalan ke-19, in, bentuknya huruf bermakna sekaligus huruf syarat, artinya jika. Penggalan ke-20, kasyafta, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya ta di akhir, menunjukkan pelakunya anta. Akar kata kasyafa, pola fa'ala. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 376, artinya engkau telah menghilangkan. Penggalan 21 an, bentuknya huruf jar, artinya dari.
Penggalan 22, na, bentuknya kata ganti, artinya kami. Penggalan 23, ar-rijza, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda, alif lam di awal, ciri objek, fathah di akhir, dan ciri tunggalnya sesuai dengan pola. Akar kata rojaza, pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda, fi'lun. Ada pada Kamus Munawir halaman 475, artinya siksaan. Penggalan ke-24, la, bentuknya huruf bermakna sekaligus huruf jawab syarat, artinya sungguh. Penggalan ke-25, nu'mina, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya nu'minu, karena ada na tasdid setelahnya yang memfathahkan huruf terakhir KKSAD sebelumnya menjadi nu'mina. Cirinya nu di awal dan domah di akhir, menunjukkan pelakunya nahnu, akar kata amina, pola af'ala. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya kami sedang akan beriman. Penggalan ke-26, na tasdid. Bentuknya huruf bermakna, artinya benar-benar. Penggalan ke-29, la, bentuknya huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-28, ka, bentuknya kata ganti, artinya engkau. Penggalan ke-29, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-30, la, bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-31, nursila, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya nursilu, karena ada na tasdid setelahnya yang mempatahkan huruf terakhir KKSAD sebelumnya, sehingga menjadi nursila. Cirinya nu di awal dan domah di akhir, menunjukkan pelakunya nahnu. Akar kata rosila, pola af'ala. Ada pada Kamus Munawir halaman 495, artinya kami sedang akan membebaskan. Penggalan ke-32, na tasdid. Bentuknya huruf bermakna, artinya benar-benar. Penggalan 33, ma'a, bentuknya huruf jar, artinya beserta. Penggalan ke-34, ka, bentuknya kata ganti, artinya engkau. Penggalan ke-35, bani Israila, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama, bani, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, Israila, bentuknya kata benda nama. Kata pertama, bani, merupakan bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Aslinya banyina. Akar kata ya menghilang dan meninggalkan harokatnya kepada nun sukun, sehingga menjadi banina. Na menghilang karena KBM dengan Israila, sehingga aslinya menjadi bani. Ciri kata benda sesuai dengan pola kata benda tunggal. Akar kata banaya dibaca bana. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal binun. Pola kata benda tunggal fi'lun. Pola kata benda bajemuk fa'lina. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 73, artinya anak-anak laki-laki. Kata kedua, Israila, bentuknya kata benda pada Kamus Munawir halaman 41, artinya Israel. Jadi arti kata benda majemuk, bani Israila, anak
anak laki-laki Israel. Arti bagian kedua, Quran Surat Al-A'raf ayat 134, sungguh, jika engkau telah menghilangkan siksaan ini dari kami, sungguh, kami benar-benar akan beriman kepada engkau. Arti keseluruhan Quran Surat Al-A'raf ayat 134, dan tatkala siksaan itu telah terjadi kepada mereka, mereka berkata, "Wahai Musa, engkau berdoalah kepada Tuhan engkau untuk kami dengan apa yang Dia telah menjanjikan kepada engkau. Sungguh, jika engkau telah menghilangkan siksaan ini dari kami, sungguh kami benar-benar akan beriman kepada engkau. Dan sungguh kami benar-benar akan membebaskan keturunan Israel beserta engkau." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana Bu Marispat? Sayang tadi agak Senang Bu dapat ya. sinyalnya. Alhamdulillah. Tadi sinyalnya agak putus Iya, sedikit, nggak apa-apa ya. Bu Marispat masih aktif ini kayaknya ya. masih Bu ya. Bagaimana ngatur waktu itu antara kerja dan belajar Al-Quran? Alhamdulillah di tempat kerja kondusif gitu Bu ya. Jadi Oh, pas waktu untuk belajar bisa kadang-kadang kalau memang ada yang perlu, kadang-kadang nggak ikut di kelas. oh. Tapi kalau misalnya bisa ikut ya. Ya, insya Allah Bu ya, sebisa-bisanya. Ya, mudah-mudahan Bu Marispat bisa ngatur waktunya ya antara kerja dan belajar ya. Amin, Dan semoga mudah-mudahan. bisa istiqamah bersama Quran Ibu Marispat ya. Mumtaz Amin, ya. amin, ya Rabbal alamin. Makasih Bu ya. Sama-sama. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 134 yang sudah dibawakan dengan mumtaz oleh Bu Yul Marispa. Karena ayatnya cukup panjang, kami cukupkan uraiannya sampai oleh Bu Yul Marispa ya. Lagi Bapak Ibu, jika ada kata-kata, uraian ataupun keterangan yang salah, yang salah ucap, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Pak Mutamil Ayib sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan dengan Pak Saad Murdi dulu nanti ya Pak Mutamil ya. Baik, Bu ya. Terima kasih Buya dan Ibu Yul Marisma yang sudah menguraikan ayat dengan mumtaz. Kita selanjutnya tadabbur Al-Quran, surat